Halo teman-teman, udah pada makan belum hari ini? Ada nggak di sini teman-teman yang punya pemikiran kalau belum makan nasi, sama aja belum makan? Pasti ada kan? Ayo ngaku. Kalau setiap kali makan harus pakai nasi dan kebiasaan ini dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, kebayang nggak berapa banyak beras yang dibutuhkan pemerintah Indonesia setiap tahunnya untuk memenuhi permintaan? Padahal, menurut Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, perhitungan rata-rata konsumsi nasional saat ini mencapai 111,58 kg per kapita per tahunnya. Tingginya tingkat konsumsi ini membuat ketergantungan Indonesia akan beras impor masih sangat tinggi. Terus, apa sih akibatnya? Ini menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan beras di Indonesia yang bisa melebihi suplainya, sehingga menyebabkan kelangkaan beras di Indonesia. Dan ini pun terjadi di Indonesia, menyebabkan pemerintah Indonesia harus melakukan impor beras dari negara lain. Berdasarkan data milik BPS, impor beras masih terjadi dalam kurun waktu tersebut. Pada 2018 misalnya, Indonesia pada tahun itu mengimpor beras mencapai 2.253.824,5 ton dengan nilai 1,037 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun 2018 memang tercatat sebagai tahun terakhir Indonesia membuka keran impor beras secara besar-besaran. Impor beras Indonesia menurun pada tahun 2019. Nah, sekarang sudah tahu kan salah satu alasan kenapa impor beras masih dilakukan? Impor menunjukkan kemandirian pangan Indonesia memburuk dan membuat produk lokal menjadi kalah bersaing. Mungkin sekarang pertanyaannya, gimana sih solusinya supaya kita gak terus-terusan impor beras? Diversifikasi pangan lokal lah jawabannya. Lalu, apa sih diversifikasi pangan itu? Menurut Sutrisno, diversifikasi pangan dalam konteks konsumsi pangan merupakan upaya menganeka-ragamkan jenis pangan yang dikonsumsi, mencakup pangan sumber energi dan zat gizi, sehingga memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi yang baik, ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya. Lalu, kenapa sih diversifikasi pangan itu penting? Nah, manfaat dari diversifikasi pangan ini ada banyak loh. Seperti manfaat yang utama adalah mencegah ketergantungan pada satu komoditas saja, sehingga tidak perlu untuk selalu melakukan impor ketika terjadi penurunan produksi. Diversifikasi pangan juga bisa menyejahterakan petani dengan menstimulus produk pertanian lainnya di luar beras. Dengan adanya beraneka ragam pangan, nutrisi dan tingkat mutu gizi manusia bisa terpenuhi, serta mencapai pola konsumsi pangan yang tepat. Gimana? Menarik kan manfaat dari diversifikasi pangan? Yuk, untuk lebih tahu mengenai komoditas yang ada, kita simak video dari Kementerian Pertanian. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karboningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka? Nah, setelah lihat video ini, jadi lebih paham kan kalau di Indonesia ada banyak sekali alternatif sumber karbohidrat untuk menggantikan beras. Yuk, kita ulas salah satu produk lokal yaitu singkong. Singkong atau yang biasa juga disebut sebagai ubi kayu dengan nama latin cassava ini merupakan salah satu jenis umbi-umbian dengan sumber karbohidrat yang tinggi. Karena di Indonesia, daerah penghasil singkong ini lumayan banyak, mulai dari Lampung, Jawa Barat, hingga Jawa Timur seperti Purbalingga, Ngawi, dan sampai ke NTT. Beberapa daerah di Indonesia sudah menjadikan komoditas ini sebagai makanan pokok. Tapi, salah satu olahan singkong yang terkenal itu apa sih? Salah satu olahan singkong yang paling banyak ditemukan itu tepung mokaf atau modified cassava.
nutrisi per 100 gramnya mengandung energi 350 kilokalori, karbohidrat 0,6 gram, lemak 0,6 gram, natrium 0,008 gram, protein 1,2 gram, dan air 11,9 gram. Manfaatnya, sebagai sumber serat yang baik, rendah gula, lemak, dan kalori, melancarkan pencernaan, dan tinggi kalsium. Gimana nih setelah nonton penjelasan salah satu olahan singkong, masih ada nggak nih yang beranggapan kalau belum makan nasi itu belum kenyang? Udah makin tahu kan ternyata ada makanan lain yang bisa menggantikan peran nasi bagi manusia. Nah, untuk selanjutnya, program diversifikasi konsumsi pangan seyogyanya dijadikan gerakan bersama yang melibatkan semua unsur. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta dan masyarakat. Jadi, yuk mulai sekarang ikut dukung program diversifikasi pangan ya. Habis ini, jangan beranggapan lagi kalau belum makan nasi, belum makan ya. Eits, tapi jangan makan sembarangan juga. Harus tetap memenuhi kandungan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dengan memperhatikan pedoman gizi seimbang. Dengan adanya konsumsi pangan yang lebih beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, diharapkan gizi dan nutrisi konsumen pun juga meningkat.